Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan wa minhajan wa anzala kitaban nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisah liman fattara as-samawati wal arda hanifah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh ja'alahu Allahu shadiqan amina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tashrifan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikmah yang kelima, masih lanjutan dari pertemuan yang lalu, beliau mengatakan ijtihaduka fima dumina lak wa taksiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Kesungguhanmu, kegigihanmu, jihadmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurang perhatianmu terhadap apa yang diminta oleh Allah kepada kamu, itu tandanya buta, minimal kabur mata hatimu. Jadi ada dua penyebab sekaligus menjadi penyebab hati menjadi tidak terang, hati menjadi buta. Disebabkan karena urusan duniawi itu luar biasa perhatiannya, kesungguhannya, apalagi yang berkaitan dengan rezeki. Rezeki sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Setiap makhluknya yang hidup, jangankan manusia, binatang sekalipun, itu semua dijamin rezekinya oleh Allah. Sesuatu yang dijamin, dia menghabiskan waktunya sampai lupa tugasnya. Tugasnya adalah mengabdi kepada Allah. Jadi ada dua, mengabdi dan sebagai tugas, sebagai kontrak hidup, menyembah Allah, mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, mencegah larangan Allah, itu sebagai tugas hidup kita. Sementara urusan duniawinya yang di dalamnya itu ada urusan rezeki dijamin oleh Allah, justru di situ dia menghabiskan perhatian, kesungguhannya, tenaganya untuk mencari sekuat tenaga, sementara tugasnya terbengkalai. Itu menjadi penyebab hati jadi buta. Melihat urusan dunia luar biasa, jatuh cinta kepada dunia. Akhirnya apa? Mata lahirnya, perhatiannya ke dunia, mata hatinya tidak bisa lepas dari dunia, cinta dunia. Jadi mata lahirnya dilihat kiri kanannya, cara memandangnya orang-orang yang lebih di atas taraf hidupnya. Oleh karena itu dalam riwayat lain Rasulullah memberikan pesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah kamu, melihat persoalan kehidupan dunia.
Wala tanzur ila fawqakum, jangan melihat di atas kamu. Itu urusan dunia. Dan itu banyak yang dijangkiti oleh orang-orang yang mata kepalanya yang melihat atau terlibat dalam namanya dunia materi. Orangnya materialistis, orangnya bendawi, orangnya yang ada di sekitarnya. Begitu buka HP, dilihat HP temannya di sebelah lebih bagus, besok minta digantikan HP-nya. Begitu buka laptopnya, laptop temannya lebih bagus, besok bisa minta sama orang tuanya ganti laptopnya. Begitu memakai pakaian, dilihat pakaian di sampingnya lebih bagus, minta semuanya diganti. Untungnya melihat istrinya ada yang lebih bagus, ini masalah kan, ganti juga, semua mau diganti. Jadi hidupnya itu disetir oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Dan ini orang seperti ini tidak akan memunculkan manusia yang bersyukur kepada Allah. Tidak pernah ada rasa syukurnya. Kenapa? Melihat duniawi semuanya menderita. Karena melihat ke atas. Sudah diberikan nikmat banyak, tapi ada yang lebih banyak lagi. Akhirnya tidak pernah berucap alhamdulillah. Selalu merasa kurang. Apa yang diperoleh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersyukur. Nah, pada saat melihat persoalan akhirat, dia lihat paling bawah. Si Anu salatnya tidak aktif. Dia sudah aktif lumayan. Ada lagi dilihat ada yang tidak sholat, akhirnya dia juga berani meninggalkan sholat. Temannya yang rendah, kurang perhatiannya terhadap ibadah, itu yang dilihat. Dia tidak melihat ke atas. Nah, ini juga salah. Mestinya kalau melihat duniawi, lihat yang di bawah. Ada orang punya kendaraan, dia lihat di bawah, ada orang tidak punya kendaraan, bersyukur. Ada orang tidak punya kendaraan, tapi dia masih punya sepeda, bersyukur. Dia tidak punya sepeda, tapi melihat di bawah, ada orang tidak bisa jalan. Dia masih bisa jalan, ada orang di bawahnya lagi, tidak bisa jalan, masuk rumah sakit. Jadi selalu bersyukur karena nikmat yang diperoleh, selalu lebih banyak karena melihat ke bawah. Urusan akhirat, dia lihat ke atas. Ibadahnya masih kurang, sampingnya dilihat ada orang rajin sholat, tapi bukan sholat saja di rumah, tapi sholat berjamaah, diikutinya. Demikian juga ada orangnya ramah, diikutinya. Pokoknya soal akhirat, dia lihat ke atas. Akhirnya apa? Ibadahnya semakin bertambah, semakin nampak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat temannya di sebelah rajin sholat, bukan cuma sholat 5 waktu, tapi sholat sunat, akhirnya diikuti. Dalam petunjuk hadis, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Orang yang pandangannya seperti ini, ada 2 sifat yang akan dimiliki, yaitu sifat sabar dan sifat syukur sekaligus. Bukan cuma syukur tapi sekaligus sabar. Bukan cuma sabar tetapi sekaligus syukur. Karena kenapa? Cara pandangnya seperti itu. Nah, ibu bapak yang saya hormati, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan peringatan kepada kita agar merawat hati ini jangan sampai redup, apalagi buta. Caranya, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sudah bekerja tidak usah dipikirkan. Karena itu sudah dijamin. Yang penting kerja.
Ada orang tidak mikirkan, tapi lebih dari itu, ketika dia kerja baru bertanya kepada hatinya, ada juga kan rezekiku lewat pekerjaan ini. Ini sebenarnya bisa merusak akidah. Kenapa dikatakan bisa merusak akidah? Karena rezeki itu ditanggung oleh Allah. Apalagi kita sudah bekerja, lalu bertanya, ada juga kah rezekiku hari ini? Nah, berarti ragu. Itu sebabnya persoalan urusan kita, kemaslahatan kita itu diurus oleh Allah. Termasuk rezeki kita. Kadarnya, jumlahnya yang kita makan, yang kita minum itu tidak akan meninggal dunia kalau enggak selesai kita nikmati. Orangnya harus minum sekian liter air, tapi ini nggak bisa minum lagi. Udah, kalau nggak bisa minum lagi, masih ada 1 liter nggak masuk, gimana caranya? Diimpus lewat situ dia masuk. Seperti itu. Orang ini harus berjalan sekian kilo, tapi nggak bisa jalan lagi. Lalu gimana? Dia naik ambulan, sehingga langkahnya mencapai sekian kilo. Jadi rezeki itu ukurannya, takarannya, bahkan alamatnya sekalipun Allah tidak pernah akan salah alamat. Nah, sehingga orang yang meyakini seperti ini nggak pernah gelisah, tenang hatinya. Bila mana rezekinya tidak diperoleh, apakah itu karena kena musibah, banjir, kebakaran, atau kecurian, tidak pernah gelisah. Kenapa? Kalau rezeki saya tidak mungkin diambil orang. Dan juga dia punya keyakinan, jika itu memang orang lain yang punya, nggak mungkin saya harus merampas. Karena itu saya memaksa namanya. Bukan hak saya, nggak diambilnya. Jadi aman. Hak orang nggak diambil, milik orang nggak dirampas. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan, "Ati'ni fima umirtuka." Taati apa yang saya perintahkan kepadamu, wala tu'allimni ma yuslihuka. Kamu nggak usah ngajari aku untuk kemaslahatan hidupmu. Kemaslahatan hidupmu, rezekimu sudah kujamin. Coba lihat dia di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Binatang melata apapun tidak sanggup membawa rezekinya, Allah yang menyampaikan rezekinya kepada mereka. Wa iyyakum, termasuk kalian, kata Allah. Binatang aja yang tidak bisa membawa rezekinya, burung nggak bisa membawa ke rumah tempat tinggalnya, Allah menyampaikan rezeki itu dengan memberikan kekuatan terbang di pagi hari, sorenya sudah kenyang. Belum lagi binatang-binatang yang lain yang tidak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana, mau keluar nggak bisa kemana-mana, di dalam bongkahan batu besar. Rezekinya dijamin oleh Allah karena dia masih bisa hidup. Dan itu yang pernah disampaikan Nabi Musa. Batu besar saya pecahkan menjadi batu yang kecil, lalu saya pecahkan sampai menjadi sekecil-kecilnya. Terakhir begitu dipecahkan, tiba-tiba ada cacing di dalam batu itu. Siapa yang memberikan rezeki bisa hidup seekor cacing di tengah bongkahan batu besar? Dari mana sumber rezekinya? Allah berikan rezeki. Allah jamin itu. Yang lucu kan Allah sudah jamin. Ibaratnya ada orang mau bekerja di suatu rumah. Majikannya bilang, kamu tugasmu bersihkan rumah ini. Ada kamar, ada WC, ada halaman, tugasmu itu saja. Jaminannya apa? Tempat tinggalmu saya siapkan kamar. Makananmu saya jamin. Apalagi kalau kamu sehat,
biaya kesehatanmu saya jamin. Nanti kalau suatu saat dapat bonus saya naikkan haji. Udah terjamin semua hidup. Lalu dia berpikir gimana cara mengumpulnya duit yang banyak, akhirnya apa? Nyuri-nyuri waktu ke sebelah tetangganya bekerja, akhirnya lupa tugasnya. Nah, orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh Ibnu As-Sakandari, tugas pokoknya mengabdi kepada Allah, mestinya jangan dikurangi. Sebagaimana dia mencari rezeki sungguh-sungguh, silakan aja, tetapi jangan sampai ketika mencari rezeki itu siang malam bekerja, waktunya Allah dipakai, kesehatan yang diberikan oleh Allah dipakai, ilmu yang diberikan oleh Allah dipakai. Tiba-tiba dia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Mulai pagi keluar sampai sore pulang nggak pernah sholat. Tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, berarti kan ini bisa membutakan mata hati kita. Nah, kalau sudah hati buta, maka peringatan-peringatan Allah tidak akan dihiraukan. Akhirnya apa? Matanya cuma melihat di sekelilingnya. Pokoknya duniawi saja. Disetir oleh keadaan dunia. Sudah punya uang banyak, gaji banyak, masih ngambil punya orang. Nah, ini yang banyak sekarang. Gaji dinaikkan, pendapatannya banyak, akhirnya begitu banyak duit, bingung mau dibawa kemana. Buka rekening, titip ke rekening orang. Begitu ketahuan, ya Allah, sampai hartanya sekalipun yang dikumpul itu karena bukan haknya, itulah yang membuat dia celaka. Kan menjadi tontonan sekarang. Penghasilannya banyak, diambil dengan cara korupsi, begitu ketahuan, ya Allah. Padahal yang dimakan itu saja yang menjadi rezeki, yang dipakai itu saja jadi rezekinya, yang disedekahkan itu aja menjadi modalnya, yang lainnya milik orang. Jadi begitu kita meninggal dunia, orang lain yang mengambil, bukan kita. Dua yang saya hormati, jadi banyak peringatan di Al-Quran. Silakan beribadah, silakan tegakkan sholat, aqimis sholat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu, wastabir alaiha, nasihati supaya bisa bersabar. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki, kata Allah, bukan kamu. Tugasmu beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan dari kalian rezeki. Wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak ingin dari kalian diberikan makanan untuk saya, kata Allah. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwatin matin, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kalian mengabdi kepada saya bukan karena punya kepentingan kepada kalian, kata Allah. Saya enggak punya kepentingan. Yang saya pentingkan adalah kalian melaksanakan tugas ini. Kujamin rezekimu, bukan cuma di dunia kamu bahagia, tapi sampai di akhirat kusiapkan lagi. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus seimbang. Kerja di dunia silahkan dicari sungguh-sungguh, tapi jangan lupa kewajiban kita kepada Allah. Nikmatnya Allah sangat banyak, patut disyukuri, dan kita patut bersabar untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hamdan ya fi mazid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma aftah qulubana bi nurik wa 'allimna min ilmik wa bisna taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل